Anda kembali di Breaking News dan pemirsa, kita masih akan melihat bagaimana situasi di lokasi kecelakaan, atau kami bisa sampaikan tadi sebelumnya di lokasi kecelakaan tepatnya di kawasan Bukit Surungan, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, di mana terjadi kecelakaan tunggal bus ALS pada pukul 8:15 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Bus rute Medan Jakarta ini membawa 48 penumpang, di mana datang dari arah Bukit Tinggi menuju Padang. Ini kecelakaan dan terguling sehingga menabrak tembok pagar rumah warga. Dan pemirsa, kita akan lihat bagaimana detik-detik kejadian yang sempat direkam dari CCTV. Di mana saat itu bus melaju kencang dari arah Bukit Tinggi menuju Kota Padang. Bus tidak bisa mengendalikan lajunya sehingga terguling dan terbalik di kawasan Bukit Surungan, Kota Padang Panjang, Sumbar pada pukul 8:15 waktu Indonesia Barat tadi. Dan akibat kecelakaan ini, pemirsa, 12 orang meninggal dunia, diantaranya 2 orang anak, sementara 35 luka, dan sudah dievakuasi ke RSUD Padang Panjang dan RSYRC Padang Panjang. Dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Aibda Didi Rahman, Babin Kamtipnas Polsek Padang Panjang di RS Padang Panjang. Selamat siang, Pak Didi. Ya, selamat siang. Ya. Pak Didi. Baik, Pak Didi, bagaimana hasil dari pemeriksaan dari kasus kecelakaan ini, Pak? Yang dapat kita laporkan sementara, korban yang luka-luka masih kita informasi sementara. Jadi instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Kota Padang Panjang itu mungkin sebanyak 17. Kalau untuk korban yang MD sekarang ada di kamar jenazah Rumah Sakit daerah Padang Panjang, tepatnya di Baranggantiang. Itu korban yang MD ada sebanyak 12 orang. Oke. Coba kita saksikan sekarang. Baik. Bagaimana dengan pihak keluarga, Pak? Apakah para korban ini sudah didatangi oleh para keluarganya? Mungkin untuk sementara kita masih menunggu dari pihak keluarga. Mungkin ada di tempat lain, mungkin kita masih menunggu kita. Kami korban datang ke rumah sakit dan yang ada di rumah sakit. Baik, lalu untuk proses penyerahan jenazah sendiri nanti akan ada seperti apa, atau langsung diserahkan ke pihak keluarga saja, Pak? Ya, mungkin dapat kita informasikan kalau untuk penyerahan jenazah ada identifikasi selanjutnya apabila dapat identifikasi nanti baru kita terangkan. Itu menunggu proses dari pihak rumah sakit atau Polres Padang Panjang. Baik, lalu bagaimana dengan para korban luka, Pak? Bagaimana dengan para korban luka? Untuk sementara untuk korban luka yang ada di rumah sakit, sekarang masih dalam penanganan pihak rumah sakit. Baik, lalu apakah akan ada semacam trauma healing begitu, Pak, yang akan diberikan kepada korban yang mungkin masih shock dan juga trauma atas peristiwa ini? Ya, mungkin kita menunggu apakah ada sosialisasi atau trauma healingnya untuk para korban yang mengalami
luka-luka atau kecelakaan lainnya. Kita menunggu. Sementara kita setiap hari di Kota Badak. Baik, kita akan tunggu bagaimana nanti perkembangannya terkait dengan para korban. Terima kasih Aibda Didi Rahman, Babin Kaptibnas Polsek Padang Panjang telah bergabung di Breaking News. Terima kasih Pak Didi, salam sehat selalu. Selamat siang, terima kasih. Ya, pemirsa, bus antar lintas Sumatera ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat mengalami kecelakaan pada Selasa pagi. Akibatnya 12 orang tewas. Dan bus ini mengangkut 48 penumpang dari Bukit Tinggi menuju Jakarta, terguling usai hilang kendali, diduga karena remblong. Dan akibat kecelakaan ini 12 orang meninggal dunia, di mana sejumlah korban ini terhimpit badan bus yang membuat evakuasi juga berlangsung dramatis. Bahkan kursi-kursi di bus harus dicopot paksa petugas gabungan untuk mengevakuasi para korban yang hampir keseluruhan ini terjepit di bawah badan bus. Kapolres Padang Panjang AKBP Tiana Widiarso mengatakan proses evakuasi juga tadi telah selesai dilakukan seluruhnya, di mana tim Basarnas dari sejumlah daerah di Sumatera Barat dikerahkan membantu evakuasi korban. Dan untuk bus sendiri, ini bus rusak parah di bagian depan hingga tengah, dibawa atau dievakuasi ke Polres Padang Panjang.